Di suatu malam hujan, putriku menangis, "Bu, tolong selamatkan bayiku." Lalu terdengar jeritan mengerikan. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komentar di bawah ini agar saya dapat terus membagikan cerita-cerita ini. Saat itu tengah malam. Hujan turun deras, dan angin bertiup kencang. Aku sedang melipat pakaian di dapur kecilku. Lampu kuning redup, dan suara hujan yang menghantam atap seng begitu keras. Aku berusaha menyibukkan diri karena hatiku dipenuhi kekhawatiran. Seperti biasa. Tiba-tiba, ponselku berdering. Aku tersentak kaget. Di layar, kulihat nama yang selalu membuatku senang sekaligus khawatir. Nama itu adalah Sylvia, putriku. Tanganku gemetar saat menjawab. "Sylvia, anakku, panggilku." Suaraku bergetar. Teleponnya penuh sinyal statis, seolah-olah dia sedang berdiri di tengah badai. Lalu aku mendengar suaranya yang lemah, hampir seperti bisikan. "Ibu, aku kedinginan sekali. Tolong aku. Tolong bayiku." Jantungku berhenti berdetak. Rasanya seperti aku bisa mendengar detak jantungnya melambat melalui telepon. "Kamu di mana, Sylvia? Katakan di mana kamu?" teriakku. Kata-katanya yang lemah terdengar lagi. Caspian meninggalkanku di halte bus. Rasanya sangat menyakitkan. Lalu aku mendengarnya, jeritan keras dan menyakitkan yang membuat seluruh tubuhku membeku. Setelah itu, sambungan telepon pun hening. Panggilan telepon pun berakhir. Aku menggenggam telepon erat-erat, seolah melepaskannya berarti kehilangan dia selamanya. Aku mencoba menelepon lagi dan lagi, tetapi yang kudengar hanyalah suara dingin operator, "Nomor yang Anda hubungi tidak tersedia." Kepalaku pusing. Apa yang Sylvia katakan? Caspian meninggalkannya? Dia terluka? Dia membawa bayinya bersamanya? Cucuku? Aku tak bisa berpikir lagi. Aku meraih jas hujan lamaku dan kunci truk pikap almarhum suamiku. Ia meninggal 3 tahun lalu, dan aku menyimpan truk itu, meskipun sudah tua dan berderit. Aku berlari menerobos hujan deras dan menyalakan truk. Sepatuku basah kuyup, wajahku basah, tapi aku tak peduli. Hanya satu yang kupikirkan, temukan Sylvia. Lampu depan truk yang redup menerobos badai saat saya mengemudi. Pertama, saya pergi ke rumah sakit tempat Sylvia biasa memeriksakan kehamilannya. Hari persalinannya sudah dekat, dan saya ingat dia bilang dia ada janji temu hari itu. Di rumah sakit, perawat itu menggelengkan kepala. "Nyonya Sylvia Salgado pulang pagi ini. Suaminya menjemputnya." Jantungku berdebar kencang. Caspian menjemputnya? Lalu kenapa dia memanggilku? Sambil menangis minta tolong? Aku tak membuang waktu. Aku segera berkendara ke rumah kecil Sylvia dan Caspian, 10 kilometer jauhnya. Ku gedor pintu, meneriakkan namanya. Namun, rumah itu gelap dan kosong. Badai menderu di sekelilingku, tetapi tak seorang pun menjawab. Aku kembali ke dalam truk pikap, perutku terasa berat karena takut. Aku memikirkan jalan dari rumah sakit ke rumahnya. Pasti itu. Dia pasti ada di suatu tempat di sepanjang jalan itu. Aku berhenti di setiap halte bus, keluar dari truk, meneriakkan namanya di tengah hujan. "Sylvia, anakku." Tapi badai menghanyutkan suaraku. Pada halte bus ketiga, lampu depan mobilku menyala, sesuatu yang membuatku merinding. Sebuah mantel hamil berwarna krem. Mantel yang sama yang kubeli untuk Sylvia saat ia hamil 7 bulan. Mantel itu tergeletak di tanah, basah kuyup, dan kotor. Di dekatnya, sebuah ponsel yang layarnya pecah berkeping-keping. Aku melompat keluar dari truk, kakiku gemetar. Kuambil mantel, kugenggam erat-erat sementara hujan membasahi tubuhku. Tenggorokanku tercekat, air mataku bercampur dengan hujan. Aku melangkah ke halte bus. Dan di sudut gelap, aku melihatnya. Sylvia putriku, ia meringkuk di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar. Dalam pelukannya, ia menggendong bayi mungil yang baru lahir. Wajah bayi itu pucat, bibirnya biru, matanya terpejam. Hanya terbungkus popok tipis. Begitu kecil, begitu rapuh. Tak menangis, tak bergerak. "Sylvia!" teriakku sambil berlari menghampirinya. Aku berlutut, air dingin membasahi tubuhku, tapi aku tak peduli. Aku mengambil handuk dari tas,
membungkus bayi itu, lalu menyelimuti Sylvia dengan jaketku. Ibu di sini. Ibu sudah datang, kataku terus-menerus sambil menangis terseduh-seduh. Saya menggendong mereka berdua ke tempat penjemputan. Saya memangku bayi itu, mengusap-usapnya, berusaha menghangatkannya. Tangan saya gemetar saat menghubungi nomor darurat. Cepatlah datang. Putriku, cucuku, kumohon, teriakku di telepon. Operator bertanya di mana saya berada, tetapi saya hanya bisa berteriak, pemberhentian ketiga, Jalan Barat. Cepat. Aku tetap di dalam truk, memeluk Sylvia dan bayinya erat-erat, menghangatkan mereka dengan tubuhku. Sylvia membuka matanya sedikit dan berbisik, begitu lemah. Aku tidak ingin mati. Caspian meninggalkanku. Lalu dia pingsan di bahuku. Ambulans tiba setelah 10 menit yang terasa seperti berjam-jam. Seorang paramedis muda bergegas menghampiri kami, memeriksa Sylvia dan bayinya. Syukurlah kamu datang tepat waktu, katanya. Dia melahirkan sendirian. Bayinya kedinginan, dan ibunya kelelahan. Aku mengangguk, air mata mengalir di wajahku. Mereka mengangkat Sylvia dan bayinya ke dalam ambulans. Aku mengikutinya dari belakang dengan trukku, tanganku mencengkeram kemudi erat-erat agar tidak gemetar. Namun, di dalam kepalaku, kata-kata Sylvia terus terngiang. Caspian meninggalkanku. Amarah membara dalam diriku. Tapi ini bukan saatnya. Aku hanya ingin mereka aman. Di rumah sakit, mereka dibawa ke ruang pemulihan. Saya duduk di koridor, pakaian basah, tangan gemetar. Saya tidak berani tidur. Saya tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika saya terlambat. Akhirnya, keesokan paginya, dokter datang. Putri Anda sangat lemah, tetapi Anda menyelamatkan mereka berdua. Anda beruntung. Aku berterima kasih padanya, meskipun hatiku masih berat. Mengapa Sylvia terpaksa melahirkan sendirian di tengah badai? Di mana Caspian? Selama 3 hari, saya menunggu di rumah sakit. Pada pagi ketiga, Sylvia akhirnya membuka matanya. Bu, bisiknya. Suaranya yang lemah meluluhkan hatiku. Aku menggenggam tangannya yang dingin dan balas berbisik. Ibu aman sekarang. Ibu di sini. Aku bertanya padanya apa yang terjadi, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan berbisik lagi. Caspian meninggalkanku, karena aku menjawabnya dengan buruk. Kata-katanya menghancurkanku. Sylvia selalu penurut sejak kecil. Dia tidak pernah berani membantah siapapun. Bagaimana mungkin Caspian meninggalkannya seperti itu? Aku memanggil Caspian, suaraku bergetar karena marah. Kamu di mana? Kamu tahu Sylvia hampir mati. Hening sejenak. Lalu sebuah pesan dingin masuk ke ponselku. Jangan ikut campur dalam urusan keluargaku. Rasanya ingin kuhancurkan ponsel ini. Beraninya dia menyebut ini bisnis keluarganya setelah meninggalkan putriku seperti itu? Pada hari keempat, dokter mengizinkan Sylvia pulang. Tapi tidak ke rumah Caspian. Saya membawanya dan bayinya ke rumah kecil saya sendiri. Saya merawat mereka berdua, menyusui bayi, mengganti popoknya, dan duduk di samping Sylvia yang menatap kosong ke arah bayi dalam gendongannya. Aku akan menjaga kalian berdua, kataku tegas. Dia mengangguk, tetapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Sebuah pintu yang tak mau ia buka. Keesokan harinya, ketika saya sedang membuat sup di dapur, terdengar suara gedoran keras di pintu. Ketika aku membukanya, aku melihat Nyonya Morwena Ibu Caspian, berdiri di sana bersama 3 tetangganya. Ia mengenakan gaun gelap, wajahnya sekeras batu. Elara! Teriaknya begitu keras hingga seluruh lingkungan bisa mendengarnya. Kami sudah mencari Sylvia selama 3 hari. Anaknya menderita depresi pasca persalinan. Suatu hari, orang-orang tahu bahwa putri saya, Sylvia, telah melarikan diri dari rumah suaminya. Saya menyembunyikannya di rumah saya karena dia sangat sedih setelah melahirkan bayinya. Ketika tetangga Nyonya Grenleaf mengatakan ini di depan semua orang, saya membeku. Rasanya seperti seseorang telah menampar saya. Tetangga itu bilang, aku lihat Caspian mencari istrinya setiap malam. Kasihan dia. Apa kau tidak kasihan padanya? Aku tak bisa diam lagi. Aku berteriak. Kasihan dia? Kenapa kasihan dia? Bukankah Caspian yang meninggalkan putriku di halte bus di tengah badai saat dia hendak melahirkan?
Dia harus melahirkan sendirian. Dan dia bilang aku tidak mencintainya? Semua orang terdiam. Mereka hanya menatapku, berbisik satu sama lain. Mata mereka menunjukkan keraguan, seolah-olah mereka tidak mempercayaiku. Lalu, aku mendengar langkah kaki. Ternyata Caspian. Dia datang dengan truk pickup raknya yang mengilap. Dia mengenakan kemeja putih bersih dan membawa sekaleng susu formula bayi. Dia berpura-pura khawatir. Ia berbicara dengan suara tenang namun dingin. Ibu Lara, Sylvia harus pulang. Aku tidak ingin membuat masalah. Tapi kalau dia tetap di sini, aku akan panggil polisi. Ibu dan dia terlihat tidak stabil. Darahku mendidih. Tanganku terkepal begitu erat hingga kuku-kuku terasa sakit. Beraninya dia menyebutku labil? Beraninya dia mengancamku dengan polisi? Aku hampir berteriak padanya. Tapi kemudian ku dengar suara lembut dari dalam. Itu Sylvia. Ia sedang menggendong bayinya di pintu. Matanya merah karena menangis. Tapi ia berusaha tenang. Bu, aku baik-baik saja. Lepaskan aku. Kalau mereka terus berkelahi di sini, ibu juga akan kena masalah, katanya. Hatiku hancur. Putriku yang pemalu kini berusaha melindungiku. Tapi dialah yang sebenarnya butuh perlindungan. Aku ingin berteriak. Tidak, jangan pergi dengannya. Namun, para tetangga menatap, berbisik, dan menghakimiku. Aku tak punya bukti. Hanya kata-kataku. Dan bagi mereka, aku hanyalah seorang ibu yang khawatir. Aku memperhatikan Sylvia naik ke mobil pickup Caspian bersama bayinya. Caspian membuka pintu dengan sopan, bersikap seperti suami yang sempurna. Namun ketika tatapannya bertemu denganku, tatapannya dingin dan penuh tantangan. Di belakangnya, Ibu Morwena tersenyum mengejek, seolah berkata, kamu kalah. Ketika truk itu menghilang, aku berdiri di depan pintu rumahku, merasa dunia telah runtuh. Aku telah membiarkan putriku kembali ke rumah yang kutahu tidak aman baginya. Air mata mengalir di wajahku, tetapi aku segera menghapusnya. Aku tak bisa menangis lama-lama. Aku harus melawan. Saya mengangkat telepon dan menelepon Kak Ellen, adik laki-laki saya. Dialah satu-satunya orang yang saya percaya. Kak Ellen, kataku dengan suara gemetar, kita harus cari buktinya. Aku nggak bisa membiarkan ini begitu saja. Malam itu, aku tak bisa tidur. Rumah kecilku, yang dulu dipenuhi tawa putriku, kini hanya berisi detak jam dan debaran jantungku. Pagi-pagi sekali, saya pergi ke bengkel Kak Ellen. Baunya seperti oli dan kabel. Kak Ellen duduk di depan laptop tua, mengetik cepat. Mejanya penuh dengan komponen elektronik yang rusak. Aku duduk di hadapannya dan menceritakan semuanya. Bagaimana Sylvia memanggilku di tengah hujan. Bagaimana aku menemukan mantelnya basah kuyup. Bagaimana Caspian dan Ibu Morwena datang menyeretnya kembali. Suaraku bergetar, bukan karena takut, melainkan karena marah. Lalu aku mengeluarkan ponsel rusak dari tasku. Aku menemukan ini di halte bus. Bisakah kau lihat apa ada sesuatu di dalamnya? Mungkin ini bisa memberitahu kita apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Kak Ellen mengamati telepon itu dengan saksama. Kak, ini rusak parah. Memang tidak mudah, tapi aku akan coba. Dan soal Caspian, dia pintar. Dia tahu bagaimana membuat semua orang percaya bahwa dia suami yang sempurna. Kalau kau mau melawannya, kau butuh bukti yang kuat. Bagaimana kalau kita pasang kamera dan mikrofon di rumahnya? Saya terkejut. Kamera? Mikrofon? Apa itu legal? Kak Ellen mengangkat bahu. Legal atau tidak? Kau ingin menyelamatkan Sylvia? Kalau dia meninggalkannya di tengah badai sekali, dia tidak akan berhenti di situ. Aku tahu Kak Ellen benar. Caspian terlalu pintar. Di depan tetangga, dia selalu tersenyum, membawa bunga, dan bersikap seperti suami yang penyayang. Tapi di balik pintu tertutup, aku tidak tahu kengerian apa yang dihadapi Sylvia. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata tegas. Oke, ayo kita lakukan. Tapi hati-hati. Aku tidak ingin Sylvia terluka. Kak Ellen mengangguk dan menunjukkan kepadaku sebuah kamera kecil, tidak lebih besar dari koin, dan sebuah mikrofon setipis kertas. Katanya, Caspian biasanya mengajak Sylvia ke supermarket setiap Sabtu untuk membeli popok. Saat itulah dia suka pamer.
bertingkah seperti suami yang penyayang. Itu kesempatan kita untuk menyelinap masuk. Hari Sabtu pun tiba. Aku mengikuti truk pickup perak milik Caspian dari jarak aman. Ia dan Sylvia masuk ke supermarket. Sylvia tampak pucat dan lesu, menggendong bayinya. Caspian tersenyum dan menyapa orang-orang di tempat parkir, memerankan sosok suami yang sempurna. Ketika mereka masuk, aku mengirim pesan kepada KLN. Dia menunggu di dekat situ dengan jaket dan topi gelap. Menggunakan kunci cadangan yang selalu disembunyikan Sylvia di bawah pot bunga, KLN menyelinap masuk. Jantungku berdebar kencang saat menunggu. 10 menit kemudian, KLN mengirim pesan selesai. Malam itu, KLN dan saya duduk di depan laptopnya. Kamera menunjukkan Sylvia duduk di sofa, memeluk bayinya dengan tatapan kosong. Bayi itu begitu mungil, tertidur dalam pelukannya. Lalu Caspian masuk, melempar tasnya ke lantai. Wajahnya muram. Ia berteriak, "Aku bekerja keras sekali, dan rumah ini berantakan. Kau tak berguna." Setiap kata menyayat hatiku bagai pisau. Sylvia tak menjawab. Ia hanya memeluk bayinya lebih erat. Caspian mencondongkan tubuh lebih dekat, menunjuk wajahnya. "Kalau bukan karena aku, kalian berdua pasti kelaparan. Kenapa kalian tidak bisa setengah sebaik Seraphine?" "Seraphine? Siapa Seraphine?" Aku belum pernah dengar Sylvia menyebut nama itu. Tanganku mengepal sampai telapak tanganku sakit. Aku ingin segera menarik putriku keluar dari rumah itu. Tapi yang bisa kulakukan hanyalah duduk di sana dan menonton. KLN berbisik, "Ini buktinya, Kak. Tapi kita butuh lebih." Dia menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. "Siapa Seraphine?" Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi aku merasa ada rahasia yang lebih besar sedang menunggu. Video berikutnya lebih buruk. Suatu malam, Sylvia pergi ke balkon bersama bayinya yang sedang menangis. Ia bernyanyi pelan, suaranya bergetar. Caspian keluar, suaranya dingin. "Kalau kau keluar lagi, jangan harap aku akan menemukanmu lagi." Sylvia membeku. Ia memeluk bayinya lebih erat. Caspian membanting pintu dan kembali masuk, meninggalkannya sendirian di bawah lampu jalan yang redup. Aku mematikan laptopku. Aku tak sanggup menonton lagi. Amarahku membara. Tapi aku tahu aku harus tenang. Jika aku terburu-buru, aku hanya akan memperburuk keadaan. Selama seminggu berikutnya, KLN mengumpulkan lebih dari 30 klip video yang menunjukkan kekejaman Caspian. Ia menghina Sylvia, membandingkannya dengan Seraphine yang misterius ini, dan memperlakukannya dengan dingin. Namun, meskipun begitu, aku tahu itu belum cukup. Bukti terpenting masih hilang. Malam ketika dia meninggalkannya di halte bus saat badai. Jika aku bisa membuktikannya, tak akan ada yang percaya kebohongannya lagi. Jadi, saya kembali ke jalan tempat saya menemukan Sylvia. Saya membawa fotonya mengenakan mantel hamil krem yang pernah saya belikan untuknya. Itu bukan foto yang mewah, hanya foto yang saya ambil dengan cepat. Tapi senyumnya di foto itu membuat saya patah hati. Saya berhenti di setiap halte bus, setiap warung pinggir jalan, setiap pom bensin. Saya menunjukkan foto itu kepada semua orang. Penjaga toko, satpam, pengemudi truk. "Kamu lihat gadis ini? Dia sedang hamil, pakai mantel ini. Mungkin seminggu yang lalu, di suatu malam badai." Kebanyakan orang menggelengkan kepala. Beberapa menatapku dengan iba, seolah aku hanyalah seorang ibu tua yang sedih mengejar bayangan. Di sebuah pom bensin kecil dekat halte ketiga, saya bertemu seorang pria tua berambut putih. Ia sedang mengelap kaca depan truk kargo biru mudanya. Tangannya kasar, tetapi gerakannya lembut. Saya menunjukkan foto itu kepadanya. "Pak, tolong, apakah Anda melihat gadis ini? Dia sedang hamil, memakai mantel ini." Sekitar Selasa malam, saat hujan deras. Pria itu menatap foto itu, mengerutkan kening, lalu menatapku dengan mata lelah. Ia tampak berusaha keras mengingat. Malam itu hujan turun sangat deras. Jalanan hampir tak terlihat. Aku mengemudikan trukku dengan hati-hati, lampu depan bersinar menembus hujan. Untuk sesaat, saya pikir saya melihat seseorang berdiri di dekat tiang di halte bus di depan. Tetapi kemudian saya berpikir mungkin itu hanya papan reklame yang rusak, bukan seseorang. Saya tidak berhenti. Truk saya sedang penuh bensin.
dan sangat berbahaya jika tiba-tiba mengerem. Jantungku berdetak sangat kencang. Apakah Anda punya kamera dashboard? Tanyaku kepada pengemudi truk yang duduk di sebelahku. Suaraku gemetar, dan aku mencoba untuk tidak berharap terlalu banyak. Lelaki itu menatapku sejenak, lalu mengangguk perlahan. Ya, saya punya. Tapi saya tidak tahu apakah videonya masih tersimpan, katanya. Biar aku telepon keponakanku. Dia bisa bawa laptop. Kalau kamu ingat tanggal dan waktunya, kita bisa periksa. Aku mengangguk lagi dan lagi, berbisik terima kasih berkali-kali. Dadaku serasa mau meledak saking berharapnya. Mungkin inilah akhirnya. Angin di luar dingin, dan saya gemetar saat berdiri di dekat truk. Tapi aku tak peduli. Yang kubutuhkan hanyalah satu bukti. Satu rekaman yang jelas untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan Caspian. 2 jam kemudian, saya duduk di sebuah kafe kecil dekat pom bensin bersama sopir truk dan keponakannya. Keponakannya adalah seorang pemuda kurus dengan laptop tua. Ia membuka berkas-berkas video dari kamera dan mengklik satu persatu. Ketika pukul 22.36 pada hari Selasa, saya bilang padanya, berhenti di sini. Putar pelan-pelan lagi. Dan kemudian, di layar, saya melihatnya. Truk pickup perak milik Caspian diparkir di bawah atap halte bus ketiga. Aku kenal betul mobil itu. Aku sudah terlalu sering melihatnya sebelumnya. Lampu depan mobil itu membakar ingatanku. Caspian keluar dari truk sambil mengenakan jas hujan hitam. Dia membuka pintu penumpang dan berteriak kepada orang di dalam. Hujannya sangat deras sehingga tidak ada suara apapun yang terdengar. Lalu Caspian mengangkat tangannya, menunjuk sesuatu, dan membanting pintu hingga tertutup. Mobil pickup itu melaju kencang, meninggalkan seseorang di belakang. Di tengah hujan lebat, aku melihat sosok itu, putriku Sylvia, tersandung, mantel kremnya basah kuyup, sambil memegangi perutnya. Dia berjalan tertatih-tatih ke depan sebelum terjatuh ke tanah. Aku membeku. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Itu saja, bisikku dengan bibir gemetar. Sopir truk itu menatapku dengan ramah. Maaf sekali, Bu. Kalau saya tahu itu orang, saya pasti sudah berhenti. Aku menggeleng. Tidak, Pak. Ini bukan salah Anda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Keponakannya menyalin video itu ke USB kecil untuk saya. Ketika saya memegang USB di tangan saya, rasanya seperti saya sedang memegang seberkas cahaya kecil di tengah kegelapan. Akhirnya, bukti. Bukti yang tak pernah bisa disangkal Caspian. Malam itu, saya pergi menemui KLN dan menunjukkan USB itu padanya. Dia memeriksa videonya, melihat waktu di layar, pukul 22.36. Tepat seperti yang saya ingat. Ini sudah cukup, kata KLN tegas. Kita bisa menggunakan ini untuk menyeretnya ke pengadilan. Jika kita menambahkan rekaman dari rumahmu, ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya menyakiti Sylvia dengan kata-katanya, tetapi juga meninggalkannya dalam keadaan darurat. Aku mengangguk, tetapi hatiku masih terasa berat. Suatu sore, aku duduk di ruang tamuku yang kecil. Cahaya kuning dari lampu lamaku menerangi layar laptopku. Saya menonton ulang video yang dikirim KLN kepada saya. Tiap frame menusuk hatiku. Saya melihat Sylvia duduk di sofa, memeluk cucu saya, mencoba memberinya makan dengan tangan gemetar. Wajahnya tampak pucat dan kosong, seolah jiwanya telah dicuri. Lalu sesuatu yang kecil menarik perhatianku. Ponsel Caspian menyala di atas meja di sebelah sofa. Ada panggilan masuk. Dia melihat layarnya, segera bangkit, dan keluar sambil membawa teleponnya. Aku menaikkan volume, ingin sekali mendengar kata-katanya. Lalu aku mendengarnya. Suaranya lembut dan palsu. Seraphin, sayangku, kamu bilang kamu lelah tadi malam, kan? Istirahatlah yang cukup hari ini, sayangku. Napasku tercekat. Seraphine. Nama itu lagi. Hantu yang terus muncul. Dia berbicara begitu manis kepada wanita lain sementara istrinya sendiri duduk hanya beberapa langkah darinya, hancur dan terdiam. Saya matikan laptop, tidak dapat menonton lebih lanjut. Dadaku terbakar amarah. Tetapi saya tahu saya harus tetap tenang jika ingin menyelamatkan Sylvia. Keesokan paginya, saya pergi mencari tahu tentang Seraphine. Saya pergi ke tempat cucian milik Ibu Teti, seorang wanita yang selalu tahu gosip terkini.
Teti, tanyaku santai, apakah kamu kenal seorang wanita bernama Seraphine? Tinggalkan hati di komentar di bawah jika Anda menikmati bagian cerita ini dan ingin mendukung saya. Dia berhenti melipat pakaian, menatapku dengan senyum licik. Seraphine Rios, si cantik yang tinggal di ujung Jalan 5. Dia menyewa apartemen mewah, selalu pakai baju bagus. Tapi reputasinya? Nggak bagus. Kata orang pacarnya cuma pekerja kantoran, tapi dia belanja kayak orang kaya. Entah siapa yang membiayai hidupnya. Aku mengucapkan terima kasih padanya, tetapi dalam hati, jantungku berdebar kencang. Caspian hanya seorang pekerja administrasi. Bagaimana dia mampu membeli semua itu? Malam itu, aku tidak bisa beristirahat. Saya mengendarai truk pikap saya ke Jalan 5 dan parkir di dekat sebuah toko di tempat yang teduh. Tak lama kemudian, truk pikap perak milik Caspian muncul. Saya langsung mengenalinya. Dia melangkah keluar, tampak rapi mengenakan kemeja putih, berpura-pura menjadi orang baik. Lalu seorang wanita muda keluar dari gedung itu. Rambutnya berkilau, gaunnya ketat. Seraphine. Caspian memeluknya dengan manis, mencium keningnya, seolah dia adalah istrinya. Tangan saya gemetar saat saya mengangkat telepon dan merekam setiap momen. Saya harus menangkap bukti ini. Lalu mereka berdua berjalan masuk ke dalam gedung sambil bergandengan tangan. Hatiku hancur. Bukan hanya amarah, sedih mendalam untuk Sylvia. Malam itu, aku pergi ke rumah Sylvia. Dia duduk di ruang tamu, memeluk cucuku dengan mata lelah. Aku duduk di sampingnya dan membuka ponselku. Sylvia, lihat, kataku lembut namun tegas. Di layar, Caspian dan Seraphine muncul, berpelukan, berciuman, berjalan bersama. Tangan Sylvia semakin erat memeluk bayinya. Dan kemudian dia menangis terseduh-seduh. Di sela isak tangisnya, ia berbisik, "Bu, aku sudah tahu." Aku melihat pesan-pesan aneh di ponselnya. Tapi ketika aku bertanya, dia tertawa dan menyebutku gila. Malam itu dia meninggalkanku di halte bus. Itu karena aku berani bertanya padanya. Aku memeluk tubuhnya yang gemetar. "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Tanyaku, air mataku pun jatuh. "Aku takut, Bu." Dia bilang kalau aku cerita ke siapapun, dia bakal bikin orang-orang berpikir aku gila. Aku nggak mau ibu terluka. Hatiku sakit. Bahkan ketika Sylvia yang menderita, dia tetap berusaha melindungiku. Aku membelai rambutnya. Aku berjanji, aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Namun pertanyaan lain muncul dalam pikiranku. Dari mana Caspian mendapatkan uang untuk menghidupi Seraphine? Saya pergi ke kantornya keesokan harinya saat istirahat makan siang. Saya memperkenalkan diri sebagai ibu mertuanya dan meminta untuk berbicara dengan M. Lydia Gemen. Resepsionis, seorang wanita muda bernama Lydia, membawa saya ke ruang tunggu. Sebelum pergi, dia berbisik gugup. "Nyonya, Anda tidak tahu? Bos sedang menyelidiki Caspian. Ada transfer uang yang mencurigakan, dan semua orang mencurigainya." Kata-katanya menyambarku bagai kilat. Jadi Caspian tidak hanya menyiksa Sylvia dan berbuat curang, tetapi dia juga mencuri uang di tempat kerja. Seminggu kemudian, saya mendapat panggilan telepon yang tidak terduga. "Nyonya Lara?" Tanya sebuah suara sopan namun tegas. "Ini Tuan Thorne, wakil direktur eksekutif perusahaan tempat Caspian bekerja. Kami telah menerima salinan video dashboard dan rekaman lainnya. Kami perlu segera bertemu Anda." Tanganku gemetar. Apakah ini nyata? Apakah akhirnya ada yang mempercayaiku? Saya setuju dan pergi ke gedung kaca tinggi perusahaan itu sore itu. Di ruang rapat, Tuan Thorne duduk dengan tatapan tajam. Di sampingnya ada seorang wanita berambut hitam dan mengenakan blus abu-abu. "Saya Valentina Pineda." Ia memperkenalkan dirinya. "Auditor internal. Saya sedang menyelidiki transfer mencurigakan yang terkait dengan Caspian." Aku menaruh USB dan dokumen di atas meja. "Hanya ini yang kutemukan," kataku. Valentina membuka laptopnya dan menunjukkan layarnya. Dalam 3 bulan terakhir, jelasnya, $112.000 telah diambil dari rekening perusahaan. Uang itu ditransfer ke rekening atas nama Seraphine Rios. Uang itu digunakan untuk membeli apartemen mewah, spa, dan hadiah-hadiah mahal. Kecurigaan saya ternyata benar.
Caspian mencuri uang perusahaan untuk membiayai nyawa Seraphine. Sudah berapa lama ini berlangsung? Tanyaku. Setidaknya 6 bulan, jawab Valentina. Saya serahkan USB-nya. Di dalamnya terdapat video Caspian berteriak pada Sylvia, rekaman halte bus, dan foto dirinya bersama Seraphine. Tuan Thorne mengetuk-ngetukkan jarinya pada meja. Ini bukti yang sangat kuat, katanya. Bukan hanya penganiayaan, tapi juga motif yang jelas. Dia takut Sylvia akan tahu, jadi dia berusaha membungkamnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan batu berat terangkat dari dadaku. Akhirnya, seseorang mempercayaiku. 2 hari kemudian, Kak Ellen menelepon di tengah malam. Kak, perusahaan Caspian baru saja merilis pernyataan. Dia diskors, sedang diselidiki. Benarkah? Aku terkesiap. Ya, kata Kak Ellen. Dengan buktimu, mereka tidak mungkin mengabaikannya. Tapi hati-hati. Caspian berbahaya. Dia tidak akan mudah menyerah. Perkataannya membuatku merinding. Aku tahu Kak Ellen benar. Caspian licik. Dan pertarungan masih jauh dari selesai. Keesokan paginya, saya membuka Facebook untuk melihat apakah ada berita di lingkungan sekitar. Tapi apa yang saya lihat membuat saya membeku seperti es. Di profil Caspian, ada unggahan yang sangat panjang dengan judul yang menyeramkan. Ketika kamu hanya ingin menjadi suami yang baik, tetapi mereka menjadikanmu penjahat. Dia menulis seolah-olah dialah korban yang malang. Dia bilang aku, ibu mertuanya, berbohong tentang dia, mengarang cerita, dan menghancurkan keluarganya. Dia juga mengunggah video-video lama, video dia menggendong cucuku, mengelap susu yang tumpah, mencium kening Sylvia saat dia sedang tidur. Ada musik lembut di latar belakang. Saya menonton video itu dengan tangan gemetar. Hati saya geram. Ya, foto-foto itu asli, tapi saya tahu itu hanya topeng. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Berapa banyak orang yang percaya tipuannya? Di bawah postingan tersebut, ibunya, Nyonya Morwena, meninggalkan komentar pertama. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk dada saya. Ia menulis, putraku sangat menderita. Sylvia mengalami gangguan emosional pasca persalinan. Dia bahkan bilang ibunya sendiri ingin menyakitinya. Dan sekarang ibunya menyalahkan putraku. Ponselku tak henti-hentinya berdering pagi itu. Notifikasi terus berdatangan. Pesan, komentar, bahkan panggilan dari saudara jauh yang sudah bertahun-tahun tak kuhubungi. Keponakan saya menelepon dan berkata dengan suara kecil dan ragu. Bibi, saya tidak menyangka sepupu ipar saya begitu kesakitan. Tolong jangan memperburuk keadaan. Aku memegang telepon dalam diam. Aku ingin berteriak, tetapi aku tetap diam. Bukan karena aku tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena aku terlalu lelah untuk menjelaskan diriku lagi. Saya melihat Facebook lagi. Postingan itu terasa seperti sandiwara teater. Dibuat hanya untuk menggambarkan saya sebagai orang jahat. Postingan itu sudah dibagikan lebih dari 400 kali dan dikomentari ratusan kali. Orang-orang menyebut Caspian sebagai suami penyayang yang dirundung oleh ibu mertuanya yang suka mengatur. Dia menulis, Nyonya Lara tidak pernah menerima saya. Beliau tidak pernah menerima kebahagiaan putrinya. Bahkan ketika Sylvia tidak mempercayai saya tetap mengganti popok putra saya, membelikannya obat ketika ia sakit, dan menidurkannya. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Kepalaku terasa panas karena marah. Dia bahkan menyebutku, bayangan yang menghancurkan kehidupan putrinya sendiri. Dia mengunggah video pendek lagi, menggendong cucuku, tersenyum, menyeka susu, mencium kening Sylvia, dengan musik lembut dan pencahayaan yang indah. Tapi aku tahu itu tidak nyata. Itu akting. Saya ingin sekali berteriak di unggahannya. Tapi saya tahu kalau saya melakukannya, orang-orang akan bilang saya cuma perempuan tua cerewet, persis seperti yang diinginkan Caspian. Di bawah unggahan itu, banyak akun palsu membelanya dan menghina saya. Mereka menulis, perempuan tua ini iri dengan kebahagiaan putrinya. Dia ingin menghancurkan keluarga muda ini. Dia jahat. Kata-kata itu sangat menyakitiku. Bahkan tetangga saya, yang dulu tersenyum dan minum kopi bersama saya, kini memandang saya dengan cara berbeda. Ketika saya pergi ke pasar, saya merasakan tatapan mereka tertuju pada saya.
Saya mendengar bisikan mereka. Itu dia, Ibu Sylvia, yang memfitnah menantunya. Aku menundukkan kepala dan berjalan cepat, tetapi hatiku terasa berat. Aku telah berusaha melindungi putriku, tetapi kini akulah yang dibenci. 2 hari kemudian, saya duduk bersama Kak Ellen di bengkelnya. Kami memeriksa video dari kamera tersembunyi di rumah Sylvia. Saya ingin menemukan lebih banyak bukti. Apapun untuk menunjukkan kebenaran tentang Caspian. Kak Ellen, dengan tatapan tajamnya, menunjuk ke sebuah video. Kak, lihat jamnya. Klip yang diunggah Caspian, yang memperlihatkan dia menggendong bayi, diambil pada hari yang sama dengan video ini. Saya mendekat dan melihat. Dalam video yang diunggah Caspian, ia tersenyum dan menggendong bayinya layaknya seorang ayah yang sempurna. Namun, di kamera lain di hari yang sama, hanya beberapa jam kemudian, ia menampar Sylvia ketika ia menumpahkan segelas air. Bagaimana kamu bisa mengurus anak jika kamu begitu ceroboh? Teriaknya dingin. Sylvia menundukkan kepalanya, terlalu takut untuk menjawab. Aku mengepalkan tanganku begitu erat, hingga kuku-kuku menancap di kulitku. Kak Ellen, bisikku, dia merekam video-video itu dengan sengaja. Demi akting. Kak Ellen menggeleng. Tidak, Kak. Dia tidak tahu soal kamera tersembunyi itu. Dia mungkin membuat video-video itu untuk menjaga citranya. Tapi sekarang dia menggunakannya untuk melawanmu. Saya melihat postingan itu lagi. Satu komentar membuat hati saya membeku. Bu Morwena mengunggah foto surat dari seorang dokter. Bunyinya, pasien, Lara Salgado. Tanda-tanda depresi pasca persalinan. Disarankan untuk menghindari orang-orang yang menyebabkan stres emosional. Di bagian bawah terdapat logo rumah sakit ternama, tetapi tanda tangan dokternya berantakan dan sulit dibaca. Puluhan orang membagikan surat itu, mengatakan bahwa sayalah penyebab depresi Sylvia. Mereka menulis, sang ibu membuat putrinya gila. Caspian yang malang harus menderita dengan ibu mertua seperti itu. Aku menatap layar, merasa seakan seluruh dunia menentangku. Benarkah itu? Apakah Sylvia benar-benar depresi? Dia tak pernah memberitahuku. Dokter rumah sakit pun tak pernah menyebutkannya. Atau, apakah semua ini tipuan? Malam itu, aku menyalakan TV untuk melupakan kesedihanku. Namun, sebuah berita kecil mengejutkanku. Layar menunjukkan, pemilik klinik ditangkap karena dokumen medis palsu. Lebih dari 40 sertifikat psikologi palsu telah diambil. Banyak yang digunakan dalam perceraian dan pertengkaran. Reporter itu menunjukkan logo klinik tersebut. Mata saya terbelalak, logonya sama dengan yang ada di surat Ibu Morwena. Saya segera mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke Kak Ellen dan Zara, pengacara yang saya ajak bicara minggu lalu. Kak Ellen, Zara, lihat ini. Surat dokter itu palsu. Aku mengetik dengan penuh harap. Zara langsung menjawab, Nyonya Lara, ini sangat penting. Jika kita membuktikan surat itu palsu, kebohongan Caspian akan runtuh. Suaranya, bahkan melalui telepon, tegas dan percaya diri. Keesokan paginya, Kak Ellen datang ke rumah saya dengan membawa cetakan surat palsu itu. Ia memperbesar gambar di sudut tempat nomor registrasi klinik tertulis. Kak, aku sudah periksa nomor ini, katanya sambil menunjukkan laptopnya. Nomor ini bahkan tidak terdaftar di sistem kesehatan nasional. Kliniknya ditutup minggu lalu karena menjual dokumen palsu. Aku menatap huruf-huruf kecil itu. Kini tampak seperti pintu menuju kebenaran. Aku mengangguk. Kak Ellen, kita harus bertindak sekarang. Aku tak akan membiarkan mereka menyakiti Sylvia lagi. Zara menelepon kejaksaan untuk memeriksa. Beberapa jam kemudian, dia mengirimi saya pesan. Ya, kliniknya tutup minggu lalu. Mereka menjual surat cerai palsu. Surat yang dikirim Bu Morwena adalah salah satunya. Aku merasakan kekuatan kembali padaku. Caspian dan ibunya telah mengubah Sylvia menjadi pasien palsu dan aku menjadi penjahat. Tapi sekarang aku tahu kebenarannya. Saya menghabiskan sepanjang sore mengumpulkan bukti. Saya mengeluarkan USB berisi video Caspian meninggalkan Sylvia di tengah hujan. Saya mengumpulkan klip-klip dari kamera tersembunyi yang memperlihatkan dia berteriak dan menghinanya. Saya mencetak foto dia sedang memeluk Srapine di Fifth Avenue.
Saya menambahkan dokumen keuangan Valentina yang menunjukkan dia mencuri 112.000 dari perusahaannya. Terakhir, saya meletakkan foto berita tentang klinik palsu itu di atas. Aku memandangi tumpukan kertas itu. Hatiku terasa berat, tetapi juga kuat. Ini bukan hanya untuk Sylvia, tetapi juga untukku, seorang ibu yang disalahkan karena melindungi anaknya. Keesokan paginya, Zara dan saya pergi ke kantor polisi sambil membawa map itu. Petugasnya, seorang pria paruh-baya yang serius, memeriksa setiap halaman dan setiap video. "Nyonya Lara," katanya, "ini sangat serius. Kami akan memulai penyelidikan atas kekerasan dalam rumah tangga, dokumen palsu, dan penipuan perusahaan." Aku mengangguk, air mataku menggenang. "Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin putriku aman." Dia menatapku dengan ramah. "Kami akan melakukan yang terbaik." 2 hari kemudian, kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan keluarga dan pengadilan pidana. Sidang dijadwalkan 2 minggu kemudian. Rasanya seperti selamanya. Aku tahu Caspian tidak akan tinggal diam. Di media sosial, dia tiba-tiba berhenti mengunggah postingan. Tapi aku tahu itu bukan penyesalan. Dia sedang merencanakan langkah selanjutnya. Suatu malam, Kak Ellen menelepon saya dengan cepat. "Kak, aku menemukan sesuatu. Rekening bank Serapine sedang dikosongkan. Uangnya dipindahkan ke dompet-dompet kecil. Dia memutuskan hubungan dengannya." "Maksudmu, dia juga meninggalkan Serapine?" tanyaku. "Ya," kata Kak Ellen. "Dia tahu dia sedang diawasi. Dia sedang menghapus jejaknya." Valentina juga membenarkannya. Dia memperlakukan Serapine seperti alat. Sekarang dia membuangnya. Aku merasa muak. Caspian kejam sekali. Dia selingkuh dari istrinya, mencuri uang, dan sekarang mengkhianati kekasihnya juga. Akhirnya, hari persidangan tiba. Langit mendung dan berat. Aku tiba di pengadilan lebih awal. Sylvia duduk di sampingku dengan gaun biru pucat, memeluk erat cucuku. Tangannya gemetar, tetapi tatapannya tetap tajam. Aku menggenggam tangannya. "Ibu di sini," bisikku. Ia mengangguk, genggamannya yang lembut menunjukkan ia masih bersandar padaku, seperti yang selalu dilakukannya sejak kecil. Zara, pengacara kami, datang membawa map berisi dokumen. Ia memeriksa setiap detail seperti seorang prajurit yang bersiap perang. Valentina juga datang, dengan dokumen akuntansi yang tersegel. "Nyonya Lara," kata Valentina tegas. "Hari ini, kita akan memastikan dia tidak bisa kabur." Aku mengangguk, menyembunyikan rasa takutku. Aku sudah sejauh ini, mengumpulkan semua bukti. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku masih takut. Takut Caspian, dengan segala tipu dayanya, mungkin masih menemukan cara untuk memutarbalikkan semuanya lagi. Caspian datang terlambat 10 menit ke pengadilan. Ia mengenakan pakaian abu-abu muda. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya tampak tenang. Ia tidak sendirian. Ibunya, Nyonya Morwena, dan seorang perempuan muda bernama Serapine datang bersamanya. Aku jadi ingat Serapine. Dia gadis yang sama dengan yang pernah kulihat di video. Nyonya Morwena mengenakan pakaian hitam. Wajahnya tampak keras seperti batu. Ia tidak tersenyum. Serapine menundukkan kepalanya, menatap lantai. Kedua tangannya terkepal erat di depan tubuhnya. Aku menatap Sylvia, putriku. Sesaat ia menatap Serapine, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Ia memeluk bayi mungilnya lebih erat. Aku tahu Sylvia menahan rasa sakitnya, berusaha menahan tangis. Aku meletakkan tanganku di bahunya dan berbisik pelan. "Kamu kuat sekali, Sylvia. Aku di sini bersamamu." Dia mengangguk kecil, tetapi matanya penuh dengan rasa sakit. Sidang pun dimulai. Udara di ruangan terasa berat, seperti langit mendung di luar. Zara, sang pengacara, berdiri. Ia membacakan dakwaan dengan suara keras dan jelas. Dia menunjukkan semua bukti satu persatu. Ada video dari kamera Caspian yang menunjukkan Sylvia berdiri di tengah hujan. Ada potongan rekaman kamera tersembunyi yang menunjukkan Caspian menghina dan mengancamnya. Ada foto Caspian memeluk Serapine. Ada laporan uang yang membuktikan dia mencuri 112.000 rupiah. Terakhir,
ada surat keterangan dokter palsu yang diunggah Ibu Morwena di Facebook, yang menyatakan surat keterangan itu berasal dari klinik yang sebenarnya tutup. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Hanya suara kertas yang dibalik dan napas orang-orang yang terengah-engah yang terdengar. Saya menatap para juri. Raut wajah mereka berubah dari ragu menjadi terkejut. Ketika tiba giliran pengacara untuk membela Caspian, saya menahan napas. Saya pikir dia akan menyangkal semuanya. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pengacara Caspian, seorang pria pendek berkacamata tebal, berdiri dan berkata dengan tenang, "Kami tidak akan menyangkal buktinya." Seluruh ruang sidang bergumam kaget. Jantungku hampir berhenti berdetak. Lalu Caspian berdiri, menatap lurus ke arah hakim. Ia berbicara dengan suara yang jelas. "Saya akui saya melakukan kesalahan, tapi saya bukan dalangnya. Saya hanya mengikuti perintah ibu saya, Nyonya Morwena, dan Nona Seraphine. Mereka yang merencanakan kampanye media sosial, penyuntingan video, dan dokumen medis palsu." Seluruh ruangan dipenuhi bisikan. Zara menatapku dengan kaget. Aku menoleh ke arah Seraphine. Ia tampak pucat, tubuhnya kaku. Tangannya terkepal begitu erat hingga kukunya menancap kuat di kulitnya. Tiba-tiba, Nyonya Morwena melompat berdiri, menunjuk Caspian. Ia berteriak dengan marah. "Bohong! Kamu bilang kamu yang urus semuanya. Aku cuma lakuin apa yang kamu suruh." Hakim mengetuk palu. "Sidang harus tertib," katanya tegas. Aku terpaku. Pria yang selalu berpura-pura menjadi suami yang sempurna kini mengkhianati ibu dan kekasihnya sendiri. Ia siap mengorbankan mereka demi menyelamatkan dirinya sendiri. Seraphine masih tetap diam. Kepalanya tertunduk, tangannya gemetar. Hakim, seorang wanita parubaya bernama Patria Colmenares dengan mata tajam, memanggil Seraphine ke kursi saksi. Seraphine berjalan perlahan ke depan. Ia tidak memandang Caspian. Ia tidak memandang siapapun. Zara menunjukkan kepada hakim sebuah tas berisi USB di dalamnya. "Kami punya lebih banyak bukti, Yang Mulia," katanya tegas. "Tapi pertama-tama, Nona Rios, apakah ada yang ingin Anda sampaikan?" Seraphine mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia menatapku lurus-lurus. Matanya tidak menunjukkan kebencian. Matanya menunjukkan sesuatu yang lain. Mungkin penyesalan, mungkin ketakutan, mungkin keduanya. Lalu ia menatap Sylvia, lalu Caspian. Ia menatapnya lama, seolah berpikir keras. Ruangan itu hening. Semua orang menunggu. Hanya suara detak jam yang terdengar. Akhirnya, Seraphine menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara rendah tapi jelas. "Ya, aku punya sesuatu untuk dikatakan." Jantungku berdebar kencang. Aku tak tahu apakah dia akan membela Caspian atau mengatakan yang sebenarnya. Aku meremas tangan Sylvia. Tangannya terasa dingin. "Bu," bisiknya dengan suara gemetar. "Tenanglah, anakku," kataku padanya, meski aku juga gemetar dalam hati. Seraphine berdiri di hadapan semua orang. Wajahnya pucat. Perlahan, ia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada teknisi pengadilan. Seolah-olah ponsel itu sangat berat untuk dilepaskan. Teknisi menghubungkannya dan memproyeksikan layar pada monitor besar. Suara datar Seraphine memecah keheningan. "Ini yang kumiliki." Di layar muncul serangkaian email dan tangkapan layar. Saya melihat pesan dari Caspian ke Seraphine. "Kalau ibuku tahu, salahkan saja dia. Aku akan bilang dia sendiri yang melakukannya." Kemudian, rencana terperinci untuk posting Facebook, ditulis oleh Caspian sendiri, dengan tanda tangannya di akhir. Ada pula obrolan dengan dokter gadungan bernama Roberto M., di mana Caspian sepakat membeli surat keterangan dokter palsu seharga Rp3.000. Terakhir, ada klip video Caspian yang membentak Seraphine. Marah karena Seraphine tidak mengedit videonya dengan benar. Itu adalah video yang sama yang ia gunakan untuk membuat dirinya tampak seperti ayah yang sempurna. Bahkan menunjukkan dirinya sedang mencuci popok. Ruang sidang itu sunyi. Aku menatap Sylvia. Ia menahan napas, matanya berkaca-kaca saat ia memeluk erat bayinya. Valentina, sahabatku, mengangguk pelan ke arahku, seolah berkata, "Ini serangan terakhir." Suara Seraphine semakin kuat. "Aku membuat kesalahan. Kupikir Caspian mencintaiku. Kupikir aku istimewa.
Tapi aku salah. Aku tahu aku bukan hanya korban, tapi aku juga membantu kebohongannya. Aku tidak bisa terus melakukan ini. Dia menipu kita semua. Sylvia, ibunya, dan aku juga. Wajah Caspian memucat. Tangannya mengepal. Ia berteriak marah. Apa yang kau katakan? Seraphine? Kau berjanji tidak akan mengkhianatiku. Hakim kembali mengetuk palu. Terdakwa harus tenang, katanya tegas. Namun tangisannya yang pecah masih terngiang di telingaku, bagai auman binatang yang marah. Zara berdiri lagi dan menunjukkan USB lainnya. Yang mulia, berikut beberapa dokumen lainnya, katanya. Ini menunjukkan transfer uang dari perusahaan terdakwa ke rekening Nona Seraphine. Pembayarannya sesuai dengan siklus penggajian palsu, tagihan sewa, dan struk belanja mewah. Satu persatu, Zara menunjukkan tanggal dan jumlahnya. Gambarannya kini jelas, Caspian bersalah. Aku duduk diam, hatiku terasa berat. Aku merasa lega karena kebenaran terungkap, tetapi juga pedih, karena Sylvia telah begitu banyak menderita untuk mencapai hari ini. Setelah 30 menit, Hakim Patria Colmenares kembali dengan putusan. Dia memukul palunya. Suaranya tenang. Caspian Salgado dinyatakan bersalah atas kekerasan dalam rumah tangga, pemalsuan dokumen, dan penipuan keuangan. Ia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Aset pribadinya akan disita. Hak asuh anaknya dicabut. Ia dilarang mendekati Sylvia Salgado dan anaknya selamanya. Ruangan itu kembali hening. Lalu Sylvia menangis pelan, sambil memeluk bayinya erat-erat. "Bu," bisiknya sambil menangis. Aku menggenggam tangannya. Aku tak menangis. Kepalaku tegak. Aku berkata pada diriku sendiri, kami berjuang dan menang. Seraphine keluar dari ruang sidang dengan tenang. Tak seorang pun menghentikannya. Aku memperhatikannya pergi, ragu apakah aku merasa marah atau kasihan. Dia telah memilih pihak yang salah, tetapi pada akhirnya, dia membantu mengungkap kebenaran. Caspian dibawa pergi. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Nyonya Morwena duduk terpaku, kepalanya tertunduk. Ia tidak berkata apa-apa. Aku tidak merasakan kegembiraan. Hanya kesedihan yang mendalam. Sebuah keluarga hancur, bukan olehku, tapi oleh kebohongan Caspian. 1 bulan kemudian, aku dan Sylvia duduk di dapur kecilku. Matahari pagi bersinar melalui jendela. Bayinya berbaring di tempat tidur bayi sambil melambaikan tangan kecilnya. Untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan, Sylvia tersenyum. "Bu," katanya lembut, "aku ingin membantu wanita lain sepertiku." Aku mengangguk, hatiku hangat. Bersama-sama kami merencanakan Cahaya Sylvia Foundation, dinamai sesuai nama cucu saya. Ini akan mendukung perempuan yang mengalami kekerasan psikologis dan kontrol finansial dalam pernikahan. Aku menatap Sylvia. Ia kini lebih kuat, bagai bunga yang bertahan dari badai. Saya bukan lagi hanya seorang ibu yang melihat putrinya menderita. Saya telah menghadapi hujan, kebohongan, keraguan, dan ketakutan saya sendiri. Saya belajar sesuatu yang penting. Keadilan tidak selalu datang dengan mudah, tetapi selalu dimulai ketika seseorang berani berbicara. "Sylvia," kataku sambil memegang tangannya, "aku sangat bangga padamu." Dia tersenyum, matanya berbinar. "Aku juga bangga padamu, Bu." Pada saat itu, saya tahu, betapapun menyakitkannya masa lalu, kita akan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Untuk Sylvia, untuk bayinya, untuk setiap wanita yang membutuhkan harapan. Cerita yang baru saja Anda dengar telah mengubah nama dan tempat untuk melindungi orang-orang sebenarnya. Kami membagikannya bukan untuk menghakimi seseorang, tetapi untuk mengingatkan orang lain. Berapa banyak ibu yang menderita dalam diam di rumah? Kalau kamu di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Diam demi menjaga perdamaian? Atau bersuara untuk menemukan kembali suaramu? Aku ingin sekali tahu jawabanmu. Karena setiap cerita bisa seperti lilin yang menerangi jalan gelap orang lain. Tuhan memberkati. Saya percaya keberanian akan selalu membawa kita ke hari-hari yang lebih cerah.